Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Fauzan, mahasiswa Prodi Teknik Mesin B1. Jika yaitu atau perhitungan tegangan dan renggangan, di mana presentasi ini akan membahas penerapan metode grafis lingkaran Moore dalam mekanika teknik untuk menganalisis dua dimensi. Nah, yang pertama yaitu latar belakangnya. Latar belakang dari lingkaran Moore ini yaitu analisis tegangan dan renggangan. Sangat penting untuk memahami perilaku material teknik ataupun poros dan balok terhadap gaya luar. Nah, untuk metode lingkaran Moore ini bisa kita lihat metode yang kita gunakan yaitu metode grafis. Metode grafis ini memvisualisasikan hubungan antara tegangan normal serta tegangan geser dan membantu tegangan utama dan maksimum. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuan utama dan maksimum. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah itu pertama yang jelas apa itu lingkaran Moore. Yang kedua, bagaimana prinsip lingkaran Moore dalam analisis tegangan serta renggangan. Dan yang ketiga itu bagaimana cara menentukan tegangan utama menggunakan lingkaran Moore. Nah, itu untuk rumusan masalah serta tujuannya pembahasan. Tujuan kita itu mengetahui konsep dasar lingkaran Moore, memahami langkah-langkah membuat dan membaca lingkaran Moore, mengetahui aplikasi lingkaran Moore pada analisis kekuatan material. Itu yang untuk rumusan masalah serta tujuannya. Untuk pengertian tegangan, dasar lingkaran komponen tegangan. Untuk tegangan yaitu gaya dalam persatuan luas. Bisa kita lihat itu di sana ada gambar rumusnya. Terdiri dari tegangan normal yaitu tegak lurus bidang serta tegangan geser ataupun sejajar bidang. Nah, teruntuk renggangan bisa dilihat perubahan panjang relatif yaitu relatif suatu benda akibat gaya luar atau rasio perubahan panjang terhadap panjang awal. Biasanya seperti ada dampak dari pergeseran dari renggangan. Komponen di pergeseran dari renggangan. Komponen tegangan dua dimensi ada ditentukan oleh bidang X dan Y. Tegangan normal X atau sigma X gaya normal yang bekerja pada arah sumbu X, sedangkan tegangan normal Y gaya normal yang bekerja pada arah sumbu Y. Sedangkan untuk tegangan geser yaitu gaya geser yang bekerja pada bidang X dan XY. Prinsip dasar lingkaran Moore itu yaitu pertama itu lingkaran Moore itu digunakan untuk menentukan tiga nilai kunci dalam analisis tegangan. Yang pertama yaitu tegangan utama atau principal stress. Nah, principal stress ini nilai tegangan normal maksimum dan minimum antara T1 dan sigma 2. Sedangkan yang kedua yaitu tegangan geser maksimum. Ini yaitu nilai tegangan geser tertinggi yang dialami oleh material. Dan yang ketiga itu orientasi bidang, sudut bidang tempat renggangan tersebut bekerja. Maksudnya sudut di mana tegangan itu bekerja. Rumus-rumus ini secara detail ya. Kita lanjut aja ke langkah menggambar lingkaran Moore. Yang pertama itu yang jelas tentukan nilai. Dapatkan nilai sigma X dan sigma Y dan TXY dari elemen tegangan. Yang kedua yaitu plot titik A dan B pada sumbu yang telah ditentukan. Terus tentukan pusat C, gambar lingkaran dengan pusat C dan jari-jari R dihitung dari rumus. Dan yang kelima tentukan tegangan utama titik potong lingkaran dengan sumbu horizontal. Dan itu contoh kasus dan aplikasi renggangan. Contoh perhitungannya itu ada di sebelah sini. Nah, bisa kita lihat sama-sama bagaimana menghitung
dan menentukannya secara simpel. Dan teruntuk aplikasi renggangannya itu, konsep lingkaran Moore juga berlaku untuk analisis renggangan atau strength. Sumbu horizontal mewakili renggangan normal, sedangkan sumbu vertikal mewakili renggangan geser ataupun prinsip grafisnya tetap sama. Dan kesimpulan dan saran itu, pertama, jelas metode grafis. Lingkaran Moore adalah metode grafis yang sangat berguna untuk analisis tegangan 2 dimensi. Dan untuk nilai kuncinya, menentukan tegangan utama, tegangan geser maksimum, dan orientasi bidang secara akurat. Dan yang terakhir, saran praktek. Mahasiswa teknik harus sebisa mungkin mempraktikkan konsep ini dengan data eksperimen untuk analisis yang lebih tepat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.